Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Mohon dibantu untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman. Tema kita kali ini kurang gizi secara rohani. Seperti apa sih kurang gizi secara rohani? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu orang yang kurang gizi itu seperti apa, hidup menjadi lemah dan seterusnya. Ternyata secara rohani pun bisa saja manusia kurang gizi. Bahan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Saudara-saudariku yang terkasih, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka bersungut-sungut. Mestinya Yesus itu memberi roti, memberi jaminan jasmani yang luar biasa, memberikan jaminan kehidupan sehari-hari, semua tercukupi, tidak hanya roti, kalau perlu juga orang menjadi tidak lagi sakit dan seterusnya, semuanya disembuhkan dan seterusnya. Maka mereka tidak akan bersungut-sungut. Nah, mereka ini bersungut-sungut karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Bisa kita juga mengalami seperti ini. Jadi Tuhan yang harus sesuai dengan kehendakku. Kalau enggak sesuai kita yang bersungut-sungut. Nah, ini kan ini harus menjadi bahan permenungan kita. Nah, bersungut-sungut karena apa? Yesus mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Bukan itu yang diharapkan oleh orang-orang itu, tetapi Yesus ini mengatakan yang benar, Yesus mengatakan yang lebih mendalam. Mereka boleh saja punya harapan duniawi, tetapi ada yang lebih mendalam dari itu. Ada yang lebih penting, lebih utama dari itu, yaitu roti kehidupan yang turun dari surga. Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf? Ibu bapaknya kita kenal." Memang orang-orang itu sebagian mengenal Yesus, dari mana dia asalnya, bukankah dia ini anak Yusuf, ibunya dikenal, bapaknya dikenal. Tapi kok mengatakan roti yang telah turun dari surga? Nah, ini tidak masuk akal bagi mereka, sulit ini dipahami oleh mereka. Bagaimana mungkin mereka ini bisa menerima kalau ternyata ini adalah tetanggaku dulu dan seterusnya. Jawab Yesus, "Jangan kamu bersungut-sungut." Tenang sekali Yesus memberikan counter jawaban kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut toh. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus." Jadi ternyata kuncinya bahwa orang bisa datang kepada Yesus itu karena pertama-tama inisiatif dari Allah sendiri. Orang dapat datang kepada Yesus karena ditarik oleh Bapa. Jadi bukan karena kehendak manusia. Tetapi meskipun ditarik oleh Bapa, apakah setiap orang yang dipanggil ini mau menanggapi? Ada yang dipanggil tetapi tidak menanggapi, ataupun banyak yang dipanggil tetapi pada akhirnya sedikit yang dipilih. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada jaminan yang jelas jaminan bersama Yesus, ditarik oleh Bapa, datang kepada Yesus,
jaminannya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini banyak orang yang seringkali sih tidak bisa mengerti ini. Ya, seolah-olah seluruhnya itu hanya usaha manusiawi belaka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menegaskan lagi, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Nah, itu artinya ada yang mendengar tapi mungkin tidak menerima, atau mungkin malah tidak mendengarkan. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa mesti mau datang kepada Yesus. Ya, jadi inisiatif dari Allah inilah yang membawa mereka percaya kepada Yesus putranya. Ya, jadi Bapa sendiri, Allah sendiri yang berinisiatif. Itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang melihat Bapa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, makanya kalau ada orang mengatakan kami mendapat penampakan, saya telah melihat Allah Bapa, itu aduh, ya jangan dipercaya kayak gitu. Meskipun mengatakan dia doa-doanya juga doa-doa Katolik, doa-doanya doa-doa Kristiani, ini jelas ini dukun, ini sebenarnya dukun yang tidak jelas. Hati-hati kalau seperti itu. Sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, jelas sekali ya yang dikatakan oleh Yesus. Untuk hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus. Ya, akulah roti hidup. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mungkin bagi kita zaman sekarang itu tidak ada yang aneh ya. Tetapi bisa dibayangkan seperti ini. Misalnya ya, pada zaman ini ada seorang anak datang kepada seorang pastor. Lalu anak itu mengatakan, "Romo, kami lapar. Kami mau minta makan. Aku mau minta roti." Lalu Romo itu menjawab, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal." Bagaimana si anak itu mau mengerti ya? Dia itu lapar benar kok dikatakan seperti itu. Nah, kira-kira konteksnya itu juga seperti ini untuk orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka ini mau minta roti, mau minta jaminan kesejahteraan hidup harian, kok sekarang dijawab oleh Yesus, "Akulah roti hidup." Sulit dimengerti oleh mereka. Dan Yesus merujuk pada peristiwa saat mereka diberi makan mana di padang gurun, nyatanya mereka juga mati, tidak ada jaminan kehidupan. Nah, Yesus ini adalah roti hidup yang memberi hidup kekal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus jelas sekali menegaskan kembali, inilah roti yang telah turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Maka harus makan. Tidak akan mati. Enggak makan ini ya kurang gizi nih secara rohani. Nah, ini bisa jadi merujuk pada peristiwa salib Yesus. Ya, makan daripadanya ia tidak akan mati. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai sang roti hidup. Dari situlah manusia yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita
ingin secara rohani itu tidak kekurangan gizi, ya menikmati roti hidup itu. Nah, bagi kita orang Katolik, ya, roti hidup itu ada di dalam Ekaristi. Ya, tetapi peristiwa di dalam Ekaristi ketika itu hanya dihayati secara serampangan, roti hidup itu menjadi kurang bermakna. Ya, meskipun itu tetap saja Kristus sendiri, ya, tetapi ia yang tidak percaya juga tidak akan beroleh keselamatan, beroleh kehidupan. Nah, buktinya seperti apa? Tadi dikatakan juga meskipun orang itu ditarik oleh Bapa, ya kalau ternyata dia tidak mau, ya maka hanya orang-orang yang mau mendengarkan, mau ditarik oleh Bapa. Ya, secara jelas sebenarnya Yudas itu juga ditarik oleh Allah, tetapi dia menolak. Ya. Kenapa Tuhan tidak memaksa dia? Manusia diberi kebebasan, dia memilih kehidupan atau menolak kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan, ya, maka makan roti hidup. Secara rohani kita harus diberi makan supaya tidak kurang gizi, ya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan dan belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.